Welcome to channel Suci Andriani Srikandi. Don't forget to subscribe and click the bell before watching the video. Let's improving skill, learning and sharing together. Alright, today we will talk about simple past tense. Simple past tense adalah salah satu bentuk dalam kalimat bahasa Inggris yang menyatakan masa lampau atau kejadian yang sudah berlalu. Untuk itu, dalam simple past tense kita menggunakan time signal seperti yesterday, last week, last bla 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 bla. Jadi apapun yang bentuknya awalnya last, misalnya last week, last day, last time, pokoknya yang awalnya last itu artinya berlalu, berarti kita menggunakan simple past tense. Kemudian yang menggunakan titik-titik ago itu juga artinya berlalu. Misalnya 2 days ago. 3 years ago, yang artinya 3 tahun yang lalu. Jadi, untuk setiap kegiatan yang sudah berlalu. Kemudian kita masuk ke dalam bentuk-bentuk kalimat di dalam bahasa Inggris. Kita tahu bahwa dalam bahasa Inggris itu ada 2 bentuk kalimat ya. Ada nominal sentence, ada verbal sentence. Nah, untuk kalimat simple past tense juga begitu. Ada perbedaan dalam membuat nominal dan verbal sentence. Kita cek dulu apa sih itu nominal dan verbal sentence. Nominal sentence itu adalah kalimat yang diikuti selain kata kerja. Misalnya diikuti oleh adjective, noun, adjective itu kata sifat, noun itu kata benda dan lain sebagainya. Kemudian yang verbal sentence sendiri seperti namanya verbal sentence, yaitu kalimat yang memang diikuti oleh kata kerja. Dalam nominal sentence biasanya kita akan menggunakan to be atau kata bantu. Spesial untuk simple past tense kita menggunakan 2 to be saja, yaitu was dan were. Bagaimana penggunaannya? Penggunaan was dan were kita kaitkan dengan subjek yang kita gunakan di dalam kalimat. Jika kita menggunakan subjek I, she, he, it, atau singular atau tunggal, maka to be yang kita pakai adalah was. Sebaliknya, jika subjek yang kita gunakan adalah you, we, they, atau plural dan jamak, maka kita gunakan were. Selanjutnya kita lihat contoh kalimat nominal. She was a teacher. Di sini makna was adalah dia adalah seorang guru. Dahulu ya. Mungkin sekarang tidak lagi gitu ya. Contoh yang kedua, we were students. Dulu kita adalah siswa, mungkin sekarang sudah enggak lagi gitu ya. Terus yang terakhir, they were sad yesterday. Artinya mereka bersedih kemarin. Mungkin hari ini mereka sudah bahagia gitu ya. Nah, walaupun di kalimat pertama dan kedua itu tidak memiliki time signal atau keterangan waktu, tapi dengan adanya was dan were itu sudah menunjukkan bahwa kalimatnya adalah kalimat masa lalu. Untuk kalimat verbal sentence dalam kalimat simple past tense kita menggunakan verb bentuk kedua. Atau yang biasa kita kenal kata kerjanya itu ditambahi dengan d atau ed di belakangnya ya. Nah, verb 2 ini ada 2 bentuk. Yang ditambah d atau ed tadi namanya regular verb. Yang tidak ditambahkan d atau ed atau yang acak sesuai dengan kamus itu namanya irregular verb. Contoh yang regular di sini ada bentuk pertama want, nanti jika dijadikan bentuk kedua akan menjadi wanted. Kemudian ada need akan menjadi needed. Selanjutnya yang irregular, contohnya drink, minum, nanti akan berubah menjadi drank untuk bentuk kedua. Lalu makan yang bahasa Inggrisnya eat, jika diubah dalam bentuk kedua maka akan menjadi ate. Lebih lengkap kita lihat verbal sentence. She wanted to buy a book. Dia ingin membeli sebuah buku. Mungkin kemarin, mungkin 2 minggu yang lalu, yang jelas sudah berlalu ya. Kemudian we needed your suggestion. Berarti kami membutuhkan saranmu dulu, bukan sekarang ya. Nah, itu contoh yang regular verb. Sekarang kita lanjut yang irregular. Contohnya, she drank a cup of coffee. Berarti dia sudah minum secangkir kopi. We wrote a letter. Kami sudah menulis surat. They went to Padang last week.
Mereka telah pergi ke Padang minggu lalu. So, semuanya dalam bentuk yang sudah berlalu. Begitu ya kira-kira kalimat past tense. Terakhir kita bahas mengenai kalimat positif, negatif, dan interrogatif dari simple past tense ini. Untuk kalimat positif, sebagaimana contoh sebelumnya, untuk verbal akan menggunakan verb 2 dan untuk nominal akan menggunakan was dan were. Sementara untuk negatif kita membutuhkan kata bantu did untuk yang verbal. Jadi did itu digandengkan dengan not, lalu dijoinkan dengan verb 1. Tapi untuk yang nominal kita pakai to be dan not. To be tentunya was atau were ditambahkan not. Jadi langsung saja ditambahkan nanti. Kita lihat sampelnya. Untuk verbal form, we wrote a letter, itu yang positif. Kemudian jika dia negatif, kita tambahkan did not, kemudian wrote-nya kita ganti ke bentuk pertama jadi write. Lalu untuk kalimat bertanya, did-nya kita kedepankan, kemudian subjeknya baru write a letter. Nah, untuk interrogatif ini di sini masih yes no question, makanya jawabannya yes dan no saja. Lalu kita lanjut ke nominal, langsung aja she was a teacher. Kalau negatifnya tinggal tambahkan not, she was not a teacher. Kalau dia interrogatif, kembali kedepankan to be-nya, was she a teacher? Lalu jawabannya juga yes no question, yes she was atau no she was not. Oke, sekian dulu video untuk simple past tense. Semoga mudah dipahami. Subscribe ya channel Suci Andriani Srikandi. Untuk saran dan kritik bisa hubungi akun media sosial di atas. Sampai jumpa di next video.